Oke, baik. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, perkenalkan, nama saya Tobing, NIM 2110417317, dari kelas M1 untuk nomor absen itu 14, jurusan manajemen. Jadi untuk mata kuliahnya ini supply chain manajemen. Untuk dosen pengampunya itu Bapak Adi Mursalin SEMM. Jadi dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester ganjil ya pada tanggal 15 November 2022. Nah, jadi kita lanjut langsung pada bagian A, yang dimana yang pertama ini berkenaan dengan aktivitas di Instagram. Ya, jadi untuk aktivitas di Instagram ini saya aktif ya dalam menonton video supply chain management di Instagramnya Bapak Adi Mursalin SEMM. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk video supply chain management, untuk jumlah video yang saya tonton ini ada 3 ya, sesuai dengan jumlah video supply chain management yang diposting di Instagram. Nah, kemudian terkait dengan topik atau judul di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu video daripada pembicaranya itu Profesor Nyoman Pujawan PhD CSCP, yang dimana ini merupakan Profesor of Supply Chain Engineering, yang untuk materi yang dibahas ini tentang supply chain management. Kemudian video yang kedua ini juga masih pembicaranya itu Profesor Nyoman Pujawan PhD CSCP, yang dimana ini adalah Profesor of Supply Chain Engineering atau ITS, yang dimana pada pokok pembahasannya ini membahas mengenai supply chain management, yang dimana itu merupakan ilmu yang sangat penting yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian pada video ketiga ini adalah yang pembicaranya Maria Eka J. Paulia, kemudian Azizah Zahra Azarik, dan RM Yusuf Irjan. Yang dimana di sini topiknya ini mengenai supply chain management adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian kita pada bagian B, yang dimana di sini berkenaan dengan materi pembelajaran pada mata kuliah supply chain management ya. Jadi saya memberikan komentar pada video Instagram Bapak Adi Mursalin SEMN dengan jumlah video sebanyak 3 video supply chain management, dan terkait dengan komentar ya saya akan menjelaskan dimulai daripada yang pembicaranya Profesor Nyoman Pujawan PhD CSCP ya. Jadi Professor of Supply Chain Engineering, materi yang dibahas ini tentang supply chain management. Nah, yang pertama ini mengenai strategi supplication management, sesuatu yang sangat penting ya dalam supplication management, serta pentingnya strategi supply chain management, yaitu strategi mendriver produk ke pelanggan. Yang kedua ini mengenai karakteristik produk ya, dengan karakter strategi supply chain management. Ketiga, 2 strategi supply chain management yang berbeda yang mencerminkan kondisi produk dengan yang berbeda, yang disebut dengan efficient responsive strategi. Kemudian yang keempat, the developing point, sampai di mana kita menggunakan persediaan barang terinventory sebagai dasar memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, postponement atau menunda diferensiasi produk. Strategi menentukan apakah kita menang ya di pasar atau kalah dalam persaingan, karena persaingan di pasar ini sangat banyak. Maka pebisnis harus memiliki rencana atau cara untuk eksis. Banyak tantangan akan menyebabkan kita gagal dalam persaingan, maka dari itu kita perlu strategi yang tepat. Kita dapat memilih strategi ya, tujuan yang cepat dan tepat, waktu dan fleksibel, yaitu dimensi daya saing. Kemudian pembicaranya juga masih itu Profesor Nyoman Pujawan PhD CSCP, yang dimana ini merupakan Profesor of Supply Chain Engineering atau ITS. Pembahasannya supply chain management adalah ilmu yang sangat penting yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Jadi supply chain management ini merupakan serangkaian kegiatan ya, rantai pasokan yang dimana sebuah barang yang mengalir ibaratkan air dari hulu ke hilir, yang terorganisir sebagai sebuah rangkai. Ada 3 aliran SCM, yaitu produk atau material, informasi, dan uang, dengan 5 aspek SCM atau reliability, responsiveness, agility, proses efisiensi, access productivity, dengan pendekatan SCORE, Supply Chain Operation Reference, yang menggunakan 5 prinsip planning, procurement, production, distribution, return handling. Nah, kemudian kita lanjut video yang ketiga, itu pembicaranya itu adalah Maria Eka J. Paulia, Azizah Zahra Azarik, RM Yusuf Irjan. Yang dimana ini topiknya mengenai supply chain management adalah suatu sistem yang mengelola atau suatu layanan ya dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan.
Nah, jadi dalam proses pemenuhan suatu kebutuhan pelanggan ini dimulai dari menyediakan ya satu bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya gambaran supply chain management ini hanyalah supplier ya, distributor dan customer. Akan tetapi pada dasarnya supply chain management ini melibatkan pihak ya dalam mengaplikasikan bagaimana satu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi supply chain management ini tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja, tapi juga memproses aliran uang. Supply chain management ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama itu membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Kedua itu menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya. Ketiga, menambahkan nilai tambah ya untuk pelayanan pada pelanggan. Yang keempat itu mengembangkan supply chain management dengan menggunakan teknologi yang ada. Jadi supply chain management ini memiliki 5 komponen dasar. Yang pertama supplier, kedua manufaktur, ketiga distributor, 4 retailer, kelima pelanggan. Nah, jadi yang dimana suppliernya adalah pihak yang menyediakan bahan yang pertama, atau manufakturnya adalah pihak yang melakukan produksi barang, distributor atau pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur, retailer atau pihak yang menerima dari distributor. Jadi pelanggan di sini adalah pembeli atau pengguna barang ya, atau aktivitas pembelian ya. Tujuan diterapkannya supply chain management pada perusahaan yang pertama ini yaitu pengiriman produk yang tepat waktu, kedua mengurangi biaya, ketiga memaksimalkan hasil dari supply chain management, dan keempat itu memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Nah, jadi adapun manfaat supply chain management ini adalah memanfaatkan aset semaksimal mungkin, meningkatkan kepuasan, mengembangkan perusahaan lebih besar lagi. Keempat itu menurunkan biaya operasi. Adapun tantangan dalam supply chain management adalah persaingan di tingkat global, infrastruktur dan birokrasi yang rumit, kemudian ada kendala komunikasi antar organisasi. Nah, kemudian masuk pada bagian C. Ini berkenaan dengan teori supply chain management. Yang pertama, ini pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Jadi, supply chain management ini sangat penting dilakukan ya, karena untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian supply chain bisa efektif, maka juga diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu dari pemasok, perusahaan maupun konsumen. Jadi keunggulan supply chain management ini adalah sebuah perusahaan yang dapat memanage ya aliran barang atau produk ya dalam suatu aliran rantai supply dengan mengaplikasikan jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan yang dapat bekerja bersama-sama dengan memenuhi tuntutan konsumen. Nah, kemudian yang kedua, kemudian bagian ini saya akan menjelaskan ya pakaian yang saya pakai ya dari sudut pandang supply chain management. Nah, jadi rantai pasokan yang dimana ini terdiri dari beberapa elemennya, antara lain supplier, pusat manufaktur, gudang, pusat distribusi, sistem transportasi, retailer atau outlet, dan konsumen. Nah, jadi sebelum sampai ke konsumen ya, produk baju yang saya pakai ini juga harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu, seperti yang saya jelaskan, dan mengingat ya pergeseran operasional bisnis ke platform digital, rantai pasokan pun ini mengalami perubahan ya, karena itu bagi perusahaan offline atau konvensional dengan 6 tahapan dalam rantai pasokan perusahaan konvensional. Nah, jadi ini yang pertama ya pengadaan bahan baku, yang kedua ini pengiriman bahan baku ke pabrik, ketiga proses produksi di pabrik, yang keempat pendistribusian barang, kelima pedagang atau retail, kemudian keenam yang terakhir ini barulah sampailah kepada pelanggan. Nah, jadi dengan sehubungan dengan itu ya penting sekali untuk menjaga kelancaran proses di setiap tahapan supply chain tersebut, supaya alur pasokan barang atau jasa ini tidak terhambat. Nah, jadi sampailah kepada konsumen. Nah, untuk ketiga, manfaat mempelajari supply chain management. Jadi supaya kita dapat mengetahui bahwa manajemen rantai pasokan bagi perusahaan, jadi secara umum ya dapat memberikan kepuasan pelanggan lah, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, memanfaatkan aset yang semakin tinggi, kemudian meningkatkan keuntungan dan supaya perusahaan semakin besar. Nah, yang keempat, apa itu supply chain management? Jadi ya secara umum supply chain management ini adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Lalu jika merujuk pada salah satu ahli seperti James A. dan Monaze
Simnote. Ini supply chain management ini membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Artinya perangkat lunak software yang dibutuhkan untuk mengelola proses bahan baku menjadi bahan jadi, bahkan turut serta dalam pencatatan distribusi produk kepada konsumen. Nah, seorang yang berkecimpung pada ranah manufaktur dan distribusi barang akan sangat familiar dengan supply chain management atau supply chain management atau manajemen rantai pasokan. Ini juga adalah merupakan distribusi aliran barang dan jasa yang mencangkup semua proses yang pengubahan bahan mentah menjadi produk akhir. Nah, jadi kita masuk pada bagian D. Mengenai manfaat yang saya peroleh ya dari menonton video-video supply chain management di Instagram Bapak Ade Mursalin SEMM, yang yaitu saya jadi lebih mengerti ya, dan paham akan alur penyaluran barang yang didistribusikan oleh pihak perusahaan dan seperti apa tahapan sebelumnya yang diterapkan ya sesuai manajemen rantai pasokan sebelum barang sampai ke tangan pelanggan. Jadi sekian daripada penjelasan jawaban ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih.